Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Kurniawan dari B Reguler 2019 Pendidikan Sejarah. Nah, dalam video ini saya akan mereview buah buku yang berkaitan dengan strategi belajar mengajar. Nah, di buku yang pertama yang akan direview yaitu Strategi Belajar Mengajar karya Dr. Andes Saiful Bahri Jamarah MAG dan juga Dr. Andes Aswan Zain. Nah, yang buku kedua ini memang sedikit berbeda pembahasannya. Yang ini judulnya 68 model pembelajaran dalam kurikulum 2013 karya Aris Sohimin. Nah, pada buku pertama ini terdapat banyak bab. Di sini ada sekitar 10 bab yang memang membahas mengenai strategi belajar mengajar. Nah, di buku ini juga secara rinci setiap materinya memiliki sub-sub yang banyak. Jadi buku ini tuh cenderung mudah untuk dipahami. Nah, kalau buku yang kedua secara isinya, buku yang kedua ini hanya berfokus kepada model pembelajaran. Sesuai dengan judulnya, di dalam buku ini terdapat bermacam-macam model sebanyak 68 model pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru dalam mengajar nantinya gitu. Yang pertama saya akan mencoba menjelaskan mengenai buku yang pertama ini. Nah, singkatnya buku ini dalam buku ini dijelaskan bahwa belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang sangat bernilai edukatif. Maksudnya, nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan anak didik. Harapan tidak pernah sirna dari seorang guru adalah bagaimana bahan belajar yang disampaikan guru dapat dikuasai oleh anak didiknya secara tuntas. Jadi guru akan merasa tercapai suatu pembelajaran ketika murid-muridnya mampu menguasai apa yang telah diajarkan oleh seorang guru. Ada beberapa aspek yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama itu aspek intelektual, psikologis, dan biologis yang memang hal ini wajib dimiliki oleh peserta didik kita gitu, yang nantinya akan menjadi seorang guru. Di buku ini juga membahas mengenai pengelolaan kelas, bagaimana seorang guru mengelola kelasnya agar berjalan dengan baik. Nah, pengelolaan kelas yang baik akan melahirkan suatu interaksi belajar yang baik juga kalau interaksinya itu bagus gitu. Tujuan pembelajaran pun dapat dicapai tanpa ada kendala. Hanya sayangnya pengelolaan kelas menemukan kendala yang berarti. Jadi pengelolaan kelas juga tidak mudah untuk dicapai apabila kita tidak mengerti bagaimana cara mengelola kelas yang baik itu. Tidak hanya pengelolaan kelas, metode juga berpengaruh dalam strategi belajar mengajar, yang mana metode sendiri memiliki andil yang cukup besar dalam kegiatan belajar mengajar. Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak didik akan ditentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu metode yang sesuai dengan tujuan. Itu berarti tujuan pembelajaran akan dapat dicapai dengan penggunaan metode yang tepat. Jadi suatu pembelajaran dapat dicapai itu didorong beberapa faktor, salah satunya itu metode pembelajaran. Nah, dengan tercapainya tujuan pembelajaran, maka dapat dikatakan bahwa guru telah berhasil dalam mengajar. Keberhasilan kegiatan belajar mengajar tentu saja diketahui setelah diadakannya evaluasi dengan seperangkat item soal yang sesuai dengan rumusan beberapa tujuan pembelajaran gitu. Jadi untuk kita mengetahui tercapai atau tidaknya suatu pembelajaran, kita harus melakukan dulu sebuah evaluasi, yang dimana dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui bahwa apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran yang kita ajarkan gitu. Nah, kalau yang di buku yang kedua ini kan sudah dijelaskan sebelumnya oleh saya bahwa buku ini berfokus terhadap model-model pembelajaran. Nah, yang nantinya model pembelajaran inilah yang dapat digunakan di dalam kelas itu sendiri. Guru juga dan di buku ini juga dijelaskan bahwa
yang harus diperhatikan oleh guru adalah efektivitas, karena tatap muka pertemuan antara guru dan peserta didik terbatas dengan padatnya materi yang harus disampaikan. Maka dari itu, pembelajaran mesti diselenggarakan secara efektif dengan memaksimalkan jam pelajaran yang disediakan. Yang kedua, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan persoalan materi yang telah rampung ataupun telah selesai disampaikan, namun bagaimana peserta didik mampu memahaminya, dan yang paling penting adalah tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai. Untuk dapat melakukannya, guru semestinya tahu terlebih dahulu bagaimana strategi dan model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan selama penyelenggaraan proses belajarnya. Sebenarnya ada sekian banyak jenis model pembelajaran yang bisa diterapkan gitu. Model-model pembelajaran tersebut bisa diterapkan dan diaplikasikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi untuk menggunakan suatu model, kita juga harus tahu dan memahami materi apa yang ingin disampaikan. Jadi dicocokkan terlebih dahulu antara materi dengan model pembelajaran. Nah, proses belajar mengajar dipengaruhi juga oleh emosi. Apabila siswa merasa terpaksa mengikuti proses pembelajaran, mereka akan kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Maka dari itu, semestinya guru mampu menciptakan suasana kondusif sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Yang kita tanya-tanyakan, bagaimana sih cara menciptakan kelas yang efektif gitu? Agar pembelajaran efektif dan menyenangkan, perlu adanya perubahan cara mengajar dari model pembelajaran tradisional menuju pembelajaran yang inovatif. Nah, caranya dengan melibatkan siswa secara aktif, bukan menjadikan siswa sebagai objek. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tetapi pada siswa. Metode yang digunakan pun bukan lagi bersifat monoton, melainkan bersifat fleksibel dan dinamis sehingga dapat memenuhi kebutuhan siswa secara keseluruhan. Nah, dalam buku ini memuat 68 strategi dan model pembelajaran yang akan membantu para guru untuk memilih model pembelajaran yang sekiranya cocok untuk diterapkan di dalam kelas. Dan menariknya buku ini, beragam model pembelajaran tersebut dibahas dengan bahasa yang lugas ataupun lebih gampang untuk dimengerti dan singkat juga, disertai pula dengan langkah-langkah penerapannya sehingga guru mampu serta memahami bagaimana cara menerapkannya tanpa kesulitan. Jadi buku ini sangat disarankan untuk kita para pendidik yang nantinya akan terjun langsung ke kelas gitu. Jadi kita tidak kebingungan lagi bagaimana sih menciptakan kelas yang kondusif, bagaimana sih menerapkan model pembelajaran, strategi belajar mengajar. Jadi kita seorang guru tidak kaku gitu. Kita juga harus bersifat luwes agar peserta didik juga lebih mudah untuk menerima apa yang telah kita sampaikan. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan, pastinya setiap buku memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebetulnya tidak terlalu, karena kan materi yang diisinya ini kan juga sesuai dengan judul. Jadi menurut saya buku ini sudah sesuai dengan judulnya. Apa yang di dalamnya itu ya memang sesuai dengan judul bukunya, tidak ada yang lari ataupun melenceng gitu. Nah, buku ini dari segi cover juga sangat menarik, berwarna, ada ilustrasi gitu di belakangnya juga. Jadi untuk menarik minat membaca itu juga lebih menarik. Dan buku yang kedua ini lebih menarik lagi karena apa? Warnanya lebih banyak gitu, lebih banyak dan juga ilustrasinya lebih menarik gitu kalau daripada buku yang pertama. Itu secara visualnya. Nah, kalau materinya, buku ini hanya berfokus pada model. Nah, sedangkan buku ini strategi, dan di dalam buku ini juga ada modelnya. Jadi kalau memang mau mencakup semuanya, buku ini lebih baik digunakan. Namun kalau kita lebih berfokus kepada strategi, kita bisa menggunakan buku ini. Nah, kira-kira itulah review buku dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat.